Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, gue Vito dari Warga Hobis. Nah, gue nih sekarang lagi ada di Jogja Sumbersari Junction. Dia di daerah Holis, Bandung. Sekarang hari Sabtu 27 Januari. Kebetulan gue lagi live ini di acaranya Fantasy Gathering. Fantasy Gathering itu apa sih? Yuk, kebetulan di sini gue ada tiga teman-teman gue. Kita bakal ngobrol bareng, bakal cerita banyak tentang Fantasy Gathering. Mungkin kenalin satu-satu dulu kali ya. Dari yang paling senior, loh, dari yang punya acara sebenarnya. Mangga, kenalin dulu. Perkenalan saya Jamie. Saya dari Animart. Di sini saya sebagai penyelenggara acara Fantasy Gathering-nya. Ya sekian segitu dulu mungkin dari saya ya. No, Lainnya detailnya. Mangga sebelahnya, Mas. Halo guys, saya Gali dari Roll.id. Kita adalah komunitas D&D Bandung dan juga digital content creator dari D&D Bandung yang sekarang jadi tenan di acara Fantasy Gathering ini. Ya, Ryan. Siang, gua Albert dari tokonya si Hobby Line. Cuma gue mewakili yang bawa miniatur war game lah di sini. Thank you guys. Ya anyway, ada apa sih? Basically di sini kita mau ngobrol-ngobrol dan jujur gua pun penasaran apa sih Fantasy Gathering gitu. Yang gua dengar ketika ngomong atau tahu kata Fantasy Gathering itu adalah orang pada kumpul terus saling berfantasi gitu. Jadi saling fantasi satu sama yang lain. Tapi kan agak aneh ya kalau itu ya. Anyway, gua pun googling nyari tahu Fantasy Gathering itu apa. Gua nemu yaitu kalau secara definisinya adalah ya kumpul-kumpul orang yang seneng sama suatu hobi fantasi atau enggak segala macam. Padahal sebenarnya kata Fantasy Gathering itu kan luas gitu ya. Kalau kemarin-kemarin pas awal dikenalin sama si event Fantasy Gathering ini sama Ko Jamie adalah Fantasy Gathering itu adalah sebuah event di mana komunitas pecinta Western Fantasy. Komunitas pecinta Western Fantasy itu kumpul dan ngobrol, main bareng, seru-seruan bareng lah istilahnya. Nah, Ko Jam, apa benar Fantasy Gathering itu artinya adalah komunitas pecinta Western Fantasy? Ya kalau asal usulnya sendiri awalnya kan karena saya dari Animart. Animart itu kan kita distributornya Magic the Gathering, Trading Card Game dan Dungeons and Dragon. Itu kan masuknya ke Western ya, Western Fantasy. Saya tuh dari kemarin pengen cari event nih gimana untuk supaya memperkenalkan produk kita nih Animart. Tapi kalau saya selalu cari event, selalu banyaknya tuh adanya cuma ada event Jepang-Jepangan. Jepang-Jepangan, cosplay Jepang. Jadi mungkin targetnya lebih ke banyaknya wibu lah ya. Kalau sedangkan kan kalau produk kita mungkin ya bisa dibilang geek lah. Geek buat dari versi bule lah, versi bulenya gitu. Makanya daripada kemarin bingung-bingung cari, ya udah aja saya bikin sendiri saya pikir gitu. Soalnya kebetulan komunitas saya udah kenal semua. Saya juga awalnya nggak ada rencana bikin. Cuma dulu kemarin ini kebetulan ada teman, dia punya tempat nih kosong. Jadi bilang, bantuin dong, gua ada kafe nih. Acara pertama kan kita di Tambuhak ya. Itu tanggal berapa? Wah udah lupa saya juga itu tanggalnya. Masih ingat tanggal berapa? Akhir Desember ya? Oktober nanti. Kayaknya Agustusan ya kayaknya. Jadi agak lama lah, setengah tahun lah kira-kira. 2023 ya? Iya, 2023. Jadi ada tempat kosong, bantuin dong kita naikin traffic gitu. Saya pikir ya udah aja. Sebenarnya Animat sendiri punya produk yang Jepang. Kita punya kayak Card Fight Vanguard namanya. Cuma karena saya pikir mau bikin event yang pengen gimana sih caranya supaya kita spesial nih eventnya, jangan yang nyambungnya produk Jepang lagi. Makanya saya bikin sengaja eksklusif untuk Western Fantasy karena saya juga kenal dengan Albert yang saya tahu Hobby Line tokonya itu dia lebih carry-nya miniatur war game, di mana miniatur war game itu lebih ke Western. Terus ini dengan Galih juga kan itu perkumpulan DMDM Dungeons and Dragon juga kan masuknya banyaknya ke Western Fantasy. Ya yang kurang mendapat exposure ya mungkin jadinya buat saya. Jadi saya pikir udahlah kita saling bantu aja nih bikin eventnya. Memang saya bikin khusus untuk
Western fantasy makanya seperti Jadi itu. awal eventnya itu karena ada temen Kojemi Ya, minta tolong. betul. Kalau nggak ada teman Kojemi minta tolong nggak jadi nih. Mungkin nebeng ke acara Wibus. Oke, anyway, balik lagi Western fantasy itu kan berarti kan fantasi dunia barat. Ya, Kalau di definisi atau cari di googling segala macam itu kan luas banget ya. ya, Ada yang eh, udah ngarahin ke buku bacaan, ada ngomongin ke mana, ke segala macam. ya. Gue pengen tahu sebenarnya definisi dari kalian masing-masing. Nah, Yang pertama dari Kojemi, menurut Kojemi Western fantasy itu apa sih kok? kalau buat saya gitu ya, anggap aja ini kalau di bidang hobi kan yang paling dominan US atau Eropa plus versus Jepang lah. Oke, Secara culture sendiri kan udah beda. Secara culture beda. Kayak misalnya di mana kalau yang bule, mm-mm. style-style cewek yang disukai dan style-style cewek yang di hobi Jepang juga stylenya beda. Mm. Ya gitu seperti itu. Jadi kenapa bikin event ini saya tuh lebih ke culture-nya sebenarnya, bukan ke produk. Oke, Gitu. berarti culture Western fantasy. Jadi sebenarnya kemarin pun yang pertama Iya. kita tuh ada yang komunitas live action role playing. LARP ya, komunitas LARP ya, anak-anak LARP Nah, ya. cuma yang sekarang kita nggak bisa bawa karena kita di bootcode kan. Iya. Jadi ya nggak bisa Ntar bikin panggung kerusuhan, pinggungnya, nggak bisa Iya. kerusuhan gitu ya. Iya. Ya ini mah mungkin saya titip pesan juga di sini kalau ada yang kenal komunitas mungkin literatur fantasi boleh kontak-kontak ke Iya. warga hobi. Berarti apapun yang hubungannya sama fantasi barat ya. Iya, jadi Itu masuk ya? masuk literatur, Harry Potter masuk nggak? masuk hobis, apa misalnya cosplaynya yang versi mungkin jangan yang anime, cosplay yang mungkin lebih superhero. Marvel gitu-gitu masuk. Marvel kan fantasi juga kan, superhero fantasi sebenarnya. Oke, sip. Gitu. Tapi kan stylenya bukan Japanese ya gitu. Jadi memang saya sih awalnya visi misinya itu lebih mempromosikan hobis yang lebih ke barat lah. Oke. Kasarnya sih gitu. Noted. Mas Gali, menurut Mas Gali Western fantasy apa? Definisi Mas Gali? Betul, kurang lebih yang dibilang sama Coach Jimmy udah ngerangkum banyak sih. Coba kalau tangkapan saya dari pengalaman saya memang distinct lebih ke arah daerah. Kayak jelas Eastern ya banyak, yang lagi setidaknya yang paling populer di Indo adalah yang Jepangan. Entah Iya. yang sifatnya anime, cosplay Mm-mm. udah banyak banget. Mm-mm. Tapi yang sifatnya lebih ke Amerika Barat, D&D itu di sana udah gede banget. Board game juga gede banget, walaupun Iya. board game lebih banyak di Jerman sebenarnya, Iya, iya. lebih gede di Euro, Jerman. Tapi kan juga termasuk dari style visualnya pun distinct berbeda di Oke. antara yang Eastern dengan yang Western. Kalau contoh kalau yang mungkin hero-hero di Barat mah kayak lebih kelihatan otot-ototnya, kalau yang aku lihat mah otot-ototnya Manly gitu ya. lebih manly dan memang terlihat strong. Kalau di Jepang yang aku lihat lebih kawaii, lebih cute. Itu ya dari pengalaman yang aku rasakan. Nah, Iya. kebetulan saya memang lebih daleminnya yang Dungeons and Dragon-nya, Oke. role play-nya. Walaupun si role play sendiri itu banyak, tapi ya yang saya pelajari itu lebih ke Dungeons and Dragon-nya. Berarti definisi Mas Gali karena memang Mas Gali sendiri dari Roll Dadu juga ya, emang core-nya itu Dungeons and Dragon, sehingga ya Western fantasy sama dengan D&D gitu. Betul, bener nggak? Turunan lah. Turunan. Saya akan bilang turunan. Lebih ke pembedanya lebih ke daerah kalau bagi saya sendiri. Oh, mah. sip. Ya udah yang Beda, satu Western, yang satu Eastern gitu kan. Yes. Kalau Kojem tidak hanya dari produk tapi Betul. juga dari culture-nya Betul. kayak gitu. Siap. Kalau Mas Albert gimana Mas Albert? Sebenarnya saya bingung mau jawab apa. Sudah terjawab ya. Iya, hampir semuanya. Gak ada yang benar gak ada yang salah, kita ngobrol. Untung pertama. Bingung nih cari jawaban. Ya, kalau gue sendiri sih sebenarnya gak tahu ya. Ini mah karena dari dulu gue dari kecil sih sebenarnya fiksi. Ini kan fiksi kan. Betul, Fiksi yang fantasi fiksi ya. yang gue nikmati. Gue nggak tahu ya dulu karena mungkin yang masuk ke Indo pada era 80-an akhir 90-an tuh lebih banyak Amrik kan, komik Amrik, superhero lah ya. Terus kartun dulu Transformer buatan Jepang sih, tapi kan di branding Amrik. Iya. Silverhawk, era-era itulah, era Thundercats, era Mas, era
Iya, kartun-kartun era 80-an 90. Mas Albert ketahuan umurnya tuh Mas. Iya, iya. Aku juga gak kejamanan. Kelihatan. Kata pikir gitu. Jadi ya, gua nggak tahu sih kalau gua pribadi karena hidup di era apa ya, itu yang membentuk gua lah, itu yang membentuk selera hobi gue yang akhirnya gue pilih nikmatin yang sebenarnya kayak gini, yang tone-nya berbau apa ya, ya lebih ke barat lah, lebih ke barat lah. Walaupun sekarang gue juga nikmatin yang Jepang juga, tapi dari apa ya, karena gue terbentuk seperti itu, jadi kondisinya sekarang gue lebih memilih apa ya, mainan atau misalnya hobi-hobi yang apa ya, lebih Eropa sih, lebih Eropa atau Amerika. Barat di sini kan berarti Amerika, Eropa, bener ya guys? Betul. Dan nggak bener juga. Dan sebenarnya kalau fantasi yang gua tahu bukan yang sci-fi ya. Iya iya. Genrenya kan lebih lari ke LOTR, Oke. elf, dwarf yang kayak gitu-gitu ya. Ya barat sih kayak gitu. Eropa. Iya, Walaupun sekarang Jepang pun ada yang feel-nya ke sana, ada elf, tapi gua rasa awalnya banget kan sebenarnya Ada istilahnya tuh kok, aku lupa namanya apa, hard fantasy gitu atau apa ya? Si LOTRT, apa fantasy gitu. yang gua tahu tuh istilahnya tuh high fantasy. High fantasy, iya ya high fantasy. High fantasy itu sebenarnya cakupannya luas, yang gua tahu ya. Yang lebih ngawang, yang sesuatu yang lebih impossible to do. Jadi lawannya bukan cuma lawan macan, enggak lah, ini mah lawan naganya yang tinggi 20 meter versus orang yang satu terus cuma bawa pedang. Ya mungkin high fantasy yang lebih apa ya, lebih muluk lah gitu. Western fantasy itu ini open discussion ya maksudnya. Kayak isekai nggak sih sebenarnya? Setipe nggak sih sama isekai? Atau beda? Isekai kayaknya baru. Itu kayaknya baru deh, genre baru deh isekai. Isekai itu berarti kan konsepnya Mati dan- kita tarik subjek masuk ke dunia Lain. Kan? Dunia lain kan? Tapi isekai harus mati nggak sih? Enggak. Harus mati. Kan Kayak Matrix sebenarnya gitu. Digimon tuh isekai Digimon. iya, kayak zaman dulu isekai. pindah dunia dia. Apa beda dunia dia? Kayak kalau nggak orang zaman dulu yang dia kelempar ke masa lalu. Jadi dia punya cheat kan, karena dia punya teknologi zaman sekarang. Gitu. Yeah. Ya kan? Army of the Dead. Ya, Oh, itu. Stone, Isekai. Stone. Iya, iya, benar Coba. benar disekai. Maksudnya ini bukan apple to apple sih, cuma gue penasaran aja kalau Western fantasy itu bisa dimiripin sama isekai nggak sih? Gitu. Mungkin Western fantasy bisa mengambil tema isekai gitu aja mungkin. Jadi saya tema ya. Isekai itu jadi lebih ke tema cerita ya kali ya. Kayak ini Iya, betul sih. yang baru apa? Delicious in Dungeon. Dungeon Meshi. Meshi. Dungeon Meshi. Iya, itu Iya, ya. Dungeon Dungeon Meshi di Meshi. Netflix kan. Ya itu kan sebenarnya tone-nya Dungeon and Dragon yang dungeon crawler Ya. masuk ke itu, cuma yang sama karakternya juga elf, dwarf, ada hobbit, bukan hobbit siapa sih, halflingnya lah gitu. Tapi ya ambil yang create-nya Kalau- Jepang. Tapi si Dungeon Meshi dia mah Kayak isekai. tidak isekai ya, karena Nggak memang isekai, sudah benar-benar. menceritakan dunia itu saja gitu, bukan orang yang pengetahuannya bukan fantasi tapi loncat ke dunia sana. Kalau misalkan ada ngomong ke orang awam gitu ya, orang yang nggak tahu sama sekali gitu ya, orang yang menganggap Western fantasy sama dengan wibu, orang yang menganggap main tabletop, main TCG sama dengan wibu gitu. Kalau ada yang nanya fantasi gathering itu apa sih sebenarnya gitu, satu kalimat kira-kira apa sih biar si orang awam itu Kalau ada orang awam yang nanya fantasi gathering itu apa gitu ya? kayak nggak? Kalau saya sih ngikutin poster aja, ajang kumpul-kumpul komunitas fantasi barat. Itu Mau nggak mau ya. di poster saya aja itu. Paling muncul poster selanjutnya tuh, pertanyaan selanjutnya kayak ntar dia nanya lagi apa tuh Western Nah, fantasy. itu Baru ditanya, kalau ditanya itu bagus. Tujuannya saya supaya ditanya. trigger ngebait. Iya. Tujuannya biar orang curious gitu Berarti kan tadi balik lagi ya, Kojemi karena temannya Kojemi nawarin bantuin gua dong bikin Ya. acara sesuatu lah tematik. kan. Kebetulan saya Akhirnya- kerja di distributor hobis gitu kan. Akhirnya terjadilah event namanya Fantasy Gathering ini. Nah, berarti ada harapan dong. Ada. Ada harapan Kojemi terhadap event ini. Saya kan sebenarnya juga
ya sama kayak Albert lah. Saya lebih kayak kiblatnya lah. Awal-awal, walaupun saya sekarang saya sudah wibu sebelum ada kata wibu sebenarnya gitu kan ya. Ya, Zaman dulu tuh otaku ya, tapi sebelum ada kata wibu saya sudah wibu. Tapi Nerd Jepang. saya sedihnya tuh ya, kan saya hobi dua nih, satu Jepang suka memang, tapi Western juga saya suka. Tapi nggak ada nih wadahnya nih untuk yang Western nih. Saya pengen lagi kayak yang mungkin kasarnya, ayolah kita tingkatin lagi nih brand-brand yang lebih ke Westernnya. Karena buat saya banyak loh ini yang bagus, banyak yang kalau layak untuk dicoba dan lain-lain gitu. Jadi harapannya adalah untuk memperkenalkan lagi lah, rebranding mungkin bukan rebranding. rebranding. Ya. Kalau Rebranding ya, jadi menurut gua mungkin lebih ini kali ya. Biar orang-orang tahu, Aware. meningkatkan awareness mungkin. Awareness. meningkatkan awareness ya. Nah. Tapi orang-orang tahu bahwa komunitas itu macam-macam. Ya. Ketika ada yang lagi cosplay atau yang lagi sibuk role playing, bukan Ya. berarti dia wibu, Ya. gitu kan. Banyak macam-macamnya gitu. Ya. Karena memang kadang-kadang ya kalau saya lihat ya akhirnya toko-toko yang memang carry produk barat, Iya. karena nggak ada event yang memang khusus produk Western, mereka ikut event Jepang, event Wibu, ya gitu. Jadi cuma kan agak rancu nanti jadinya ya pas Iya, masuk sana. Ini produk mana nih gitu kan? Kalau Dan memang ada semoga- wadahnya kan, Dan semoga Fantasy Gathering bisa menjadi wadah baru ya. ya Sehingga betul. kedepannya orang-orang atau komunitas-komunitas yang memang senang juga si Western Fantasy itu juga ada Ya, tempat gitu, ada event gitu. ya kan banyak ya misalnya kalau kadang-kadang sendiri-sendiri jalannya kayak Iya. Star Wars jalan sendiri, Iya. LOTR jalan sendiri, miniatur Warhammer jalan sendiri. Jadi kenapa nggak kita kumpulin aja nih bikin kekuatan baru gitu. Biar saling kenal. Oh ini nih ternyata sama-sama nih kita ya penggemar fantasi barat nih, ada nih komunitas lain juga. Iya. Tujuan utamanya salah satunya gitulah, kita jadi sama komunitas fantasi barat saling kenal. Agree. Kalau Mas Albert gimana? Harap kena buat Fantasy Gathering ini. Kalau gua pribadi sebenarnya dengan event kumpul-kumpul gini ya satu tadi bener lah, kita kenal satu sama lain. Terus sebenarnya kita juga bisa jadi saling meracuni satu sama lain. Ya betul. Beracuni, benar. Betul. Madu. Gua gara-gara tadi ketemu Ko Anderson jadi pengen beli container gitu ya. Aduh. Katanya Tapi duit belum turun ya, pusing juga gitu. Anyway, ini bukan racun, madu katanya. Soalnya kalau racun masa yang nawarinya main kan nggak mungkin. Madu. Di madu. Jadi tapi kalau memadui nggak enak. memadui ada selesai. Gimana ya? Memadui itu nggak enak. Memadui. Baru Ya dia kita bisa sharing hobi. Nah itu juga yang saya pengen. Memperkenalkan bahwa hobi kayak gini kan memang satu nggak terlalu umum. Iya. Let's say kita ngomong Indonesia lah ya. Iya. Jadi sebenarnya dengan adanya acara seperti ini ya kita bisa sosialisasi lah Nah, bahwa hobi itu ada yang nggak umum ini loh gitu. Seaneh ini ya. jangan bilang aneh. Aneh itu luas. unik. Seunik ini. Kalau Lebih sempit. bahasa gua mungkin distinctive, Unik. atau exquisite. Wis. Exquisite oke lah. Exquisite. Kalau aneh itu agak negatif, punten gitu. Ya anyway, tapi bukan soal racun-meracuni atau madu-memadui ya, Mas Albert. Tapi harapan lo sendiri bukan soal karena lo ada toko juga, tapi gimana ke depan gitu Fantasy Gathering? Kalau ya karena gua cukup senang main, ya kayak gini tuh tempat menyaring orang baru buat main. Kalau ya banyak yang main ya gue lebih banyak teman main ya menyenangkan toh gitu punya banyak teman di luar dagang gitu. Tapi gue pribadi ya kalau gue punya lebih banyak teman main ya lebih menyenangkan. Tentu menyenangkan sekali sih ketemu sama orang-orang baru juga ya. Sharing juga apa segala macam. Obrolannya udah
tiap umur ada macam-macam ya. Kalau bapak-bapak ngobrolnya udah yang anak kalau main gimana, tadi pendidikan. Tadi gua sempat ada di meja dengan obrolan Bapak-bapak ini ya. tuh anak kita tuh harus dihipnoterapi. Seru. Gua jujur bingung keluar dari meja itu gimana. Gua lapar gitu. Panggil bel. Intermezzo dikit gitu. Intinya lebih rame, lebih asik gitu. Iya. Mas Albert benar-benar. Kalau Mas Gali gimana Mas? Harapannya buat Fantasy Gathering? Yang saya rasakan banget tuh pemanfaatannya Mas Vito. Jadi salah satu hal yang kita hadapin di komunitas D&D adalah orang-orang yang lebih ingin mengenal D&D itu dia merasa kayak, aduh aku pengen main D&D ini cuma antara dia nggak tahu caranya atau dia nggak ada yang bisa nge-DM-innya. Kan kalau di Dungeon Dragon ada istilahnya Dungeon Master. Oke. Itu adalah orang yang memandu para player dalam petualangannya. Nah si player ini tuh ingin main cuma kesulitan, akhirnya dia yang jadi DM. Lagi-lagi dia bukan jadi player. Itu yang sering muncul ke saya tuh curhatan-curhatan tuh seperti itu. Iya. Seperti Dengan- saya. Dengan adanya Fantasy Gathering ini, jadi ada wadah untuk orang yang memang ingin jadi player. Itu bentuk pemanfaatan yang murni saya rasakan. Oke. Jadi wadah buat orang nyobain main D&D, nyobain menjadi player, tidak hanya menjadi DM, dan tentu saja saling share passion dan interest. Jadi saya lebih penekanan lebih ke pemanfaatannya, terutama di D&D. Kalau saya Harapan. yang saya harapin kalau setidaknya jadi acara yearly ya, Kak? Jadi acara tahunan, annual ya? Monthly, tapi mungkin nggak dipindah-pindah kota. Pindah-pindah kita. kota. Monthly seru. Monthly oke. Monthly ya, monthly Yes. oke ya. Goals. Bikinnya sih saya bisa, supportnya ya nggak tahu. Bikin monthly-nya sih saya bisa. Ya, harapan Tinggal saya mah supportnya aja. acaranya bisa jalan terus aja sih, karena pemanfaatan bagi saya bisa dirasakan banget. Anyway, buat yang lagi dengerin, jadi kita lagi ada di acara Fantasy Gathering. Kalau hari ini tuh hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Ini acara Fantasy Gathering kedua ya. Diadainnya di Bandung, di Jogja, Sumbersari Junction. Itu dekat Hollis. Nah, kebetulan kita ada di daerah food court-nya gitu. Ya. Waktu kali pertama diadainnya di Tambuhak, itu daerah Sutrasari, daerah Bandung Utara. Itu katanya lupa kok Jamie kapan, tapi tahun lalu tahun 2023 sekitar bulan Agustusan Q4 gitulah. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini disupport juga sama teman-teman komunitas sehingga Fantasy Gathering itu bisa diadakan tiap bulan gitu ya. Dan bukan cuma di Bandung aja, tapi di luar kota juga. Ya, betul. Yang anyway, tadi juga kayaknya Mas Gali juga nitip pesan bahwa harapannya Mas Raditya Dika, Mas Indra Aziz juga bisa ikutan main gitu. Nanti di Jakarta berarti tugasnya Kojemi untuk undang Mas Raditya Dika gitu. Tapi jangan pakai card influencer ya Mas. Personal ini mandiri soalnya ya anyway. Seru juga gitu. Jadi kayak gua pribadi sebenarnya kalau dibilang lo udah lama gak sih penyuka Western Fantasy? Sebenarnya gue suka fantasi yang lain ya. Wis, apa tuh? Fantasi yang lain. Tapi lebih kreatif dan lebih apa ya? Lebih pinggir jurang kali. Waduh. Tapi itu mah buat podcast yang lain ini. Biar orang dengerin. Harus lebih malam. Biar orang dengerin aja. Jangan lupa buat follow di atas. Subscribe, share, and like ya biasa. Tapi yang namanya hobi atau komunitas atau apapun itu, gue pribadi percaya bahwa kalau tidak setiap orang saling berkolaborasi, kolaborasi itu kan luas ya maknanya ya. Maksudnya orang hal kecil ya, saling mengenal satu sama yang lain, saling ngobrol, saling berbagi kisah apa segala macam, akan susah berkembangnya sebuah komunitas atau sebuah event atau sebuah acara itu. Jadi kan tadi gua udah nanya ke Jamie, ke Mas Albert, ke Mas Gali, harapannya kalau dari gue pribadi harapannya adalah semoga insya Allah bismillah nawaitu si Fantasy Gathering ini bisa menjadi wadah untuk semua orang, semua individu yang emang penasaran akan apa sih yang namanya Western Fantasy gitu. Dan ketika individu tersebut datang, mereka tidak malu untuk bertanya
sehingga mereka jadi oh ini ya nama Western Fantasy, ini ya yang oh gue ternyata seneng main di D&D, gue bisa menjadi orang lain, bisa nge-roleplay jadi orang lain gitu tanpa gue mesti malu gitu akan diri gue gitu. Tidak gitu, justru menurut gue pribadi lo bisa menjadi apa aja di sini gitu asal sesuai dengan tema si Dungeon Master juga gitu kan, ya campaign tersebut gitu. Tapi anyway ya itu gitu, ketika lo datang ke komunitas alangkah baiknya ya lo open aja gitu, dan ya itu kolaboratif ya, apa ya, harus lebih terbuka lah. Yang namanya komunitas itu kan ya dunia sempit kalau kalau kayak kita sebuah komunitas kayak ketutup ya, mengeksklusifkan diri atau segala macam ya udah gitu-gitu aja gitu. Sayang aja sih ya. Tapi balik lagi ini gua aja. Anyway, mudah-mudahan ini kayaknya juga lagi seru nih, lagi masih pertandingan Magic juga ya. Anyway, Fantasy Gathering tuh apa aja sih ya, kebetulan di acara Fantasy Gathering 2 ini ada komunitas D&D, komunitas Roll Dadu. Bisa di follow ya roll.dadu.id. Thank you, silakan di follow. Terus yang punya acara bukan sponsor sih, tapi yang benar-benar apa ya, kunciannya ya, blueprintnya ya akhirnya jadi dari Animart, ntar bisa di follow Animart. PT Animart, pt.animart hobi kreatif. Terus Tapi Fantasi Gatheringnya juga kita ada IG-nya. Ada IG juga, ntar di follow juga. FUN ya, Fantasi titik gathering. Terus ada teman dari toko juga, Hobi Line, Instagramnya Hobi Line Toys. Kita lebih apa? Kita follow. Saya bikin poster soalnya. Saya bikin poster jadi apa? Gitu. Jangan lupa di follow ya guys. Terus ya tadi apa? Ada D&D, ada kebetulan Mas Albert juga bawa apa, Star Wars tadi. Song Ice and Fire. Iya, Game of Thrones, tapi yang Game of Thrones. Warhammer. ada apa lagi? Ada produk pribadi juga. Produk pribadi Tadi juga. Varna, Ada kutub loh. Kutub. Ada kutut. Jadi Mas Albert ini udah ada nama studionya Morphosic Studio. Mereka udah bikin sendiri produk tabletop sendiri gitu. Jadi, Kalau pengen tahu detailnya ntar ada di podcast selanjutnya, ntar ikutin aja. Boleh. link buat belinya nanti ya. Iya ntar ada. Tapi beda podcast maksudnya. Ntar out of context kalau yang sekarang. Ya. Anyway, kalau gue pribadi mah dari warga hobis ntar ada gitu ya. Intinya kita mah support system buat teman-teman komunitas di Bandung yang mudah-mudahan bisa ngeluas ke yang lain. Apalagi ya, kayak mulai aus. Anyway, ini podcast perdana warga hobis ya, mudah-mudahan kedepannya gue juga bisa mengundang teman-teman komunitas yang lebih seru-seru lagi. Dan toko juga lagi OTW ya, lagi renov ya guys. Insya Allah kalau udah buka main-main, ditunggu beresnya. siap. Ada D&D lah, ada segala macam. Ntar kita culik Raditya Dika lah kalau nggak boleh ngajak gitu kan. Tetap ya kekeh ya. Kemarin Raditya Dika diculik ya, pokoknya viral lah ya kan. Tiba-tiba ada gitu kan. Iya, soalnya karena diculik. Karena diculik. soalnya Mas Dika udah bawa, kan minggu lalu muncul episode gameplaynya tuh. Itu ada Baru di YouTube-nya Mas Dika. Oh. Udah ngebawa banget D&D ke Indo, tinggi banget. Dari situ udah mulai banyak tuh nanya ke saya tuh. Wah. Nih, Raditya Dika bikin sesi D&D loh. Iya tahu. Iya tahu, udah berapa orang yang nanya gitu. Dari situ mulai ada banyak yang nanya, sama interestnya naik. iya. Iya, beberapa yang kesini nanya kayak udah pernah main D&D, belum pernah tahu dari mana D&D, dari Raditya Dika. Cuma tinggal dicemplung-cemplung. Iya, improve-nya mulai tinggi. Sama bagusnya juga adalah karena kalau dulu saya ada kesulitannya ngejelasin D&D itu apa gitu. Sekarang saya bisa kasih video. Nih contohnya Dika main contohnya. Iya. Iya. Ya, gitu. Ya itu juga mungkin jadi pembahasan seru di buat podcast berikutnya kali ya. Tapi temanya kayak kenapa ya kebanyakan orang-orang yang komunitasnya yaitu Western Fantasy lah, Eastern Fantasy atau Japanese Fantasy dan kawan-kawan tuh kayaknya susah dapetin anggota atau apa ya, karena komunitas baru, apa karena beda dunia dari awal atau eksklusif atau apa gitu. Padahal di satu sisi kayak contoh paling dasar adalah
ketika seorang influencer besar bikin Dungeon and Dragons, semua orang jadi penasaran gitu. Emang di satu sisi ya dia punya brand ya punten Mas. Dari tadi kayak dijadiin contoh mulu Mas Raditya Dika. Emang secara branding ya udah Mas Dika bikin konten apapun pasti followernya pengen penasaran lihat, trafficnya juga pasti gede gitu. Cuma kan itu kan apa ya? Apa naratifnya gitu yang beda gitu, apa yang akhirnya bikin orang penasaran tuh terlepas dari artisnya ya. Gitu. Jadi gue pengen ngangkat gimana caranya biar orang yang awam, individu-individu yang mulai tertarik terhadap ya western fantasy apa segala macam jadi lebih tertarik karena secara naratif dia bisa gaet gitu, itu aja sih. Tapi memang kayaknya pengaruh dari media mainstream juga cukup besar. Kayak kalau di Amerika kan sempet di Dungeons and Dragons tuh dimainin di Stranger Things. Iya. Terus nongol juga di Big Bang Theory. Iya. Kan makanya orang-orang lihat, apa nih mainan kayak gini. Mungkin orang-orang udah tahu tapi nggak tahu cara mainnya seperti apa karena ditampilin di Stranger Things dan tadi Big Bang Theory, mereka jadi tertarik. Terus salah satu juga yang bikin beken di Amerika tuh kan gara-gara ada si critical role. Itu apa? Mereka tuh kayak apa sih? Voice actor semua, yang main voice actor semua. Jadi pembawaan karakternya bisa bagus banget. Itu booming sekali itu. Mereka sempat bikin campaign Kickstarter untuk bikin animenya dari petualangan mereka tuh bisa nembus $3 juta kalau nggak salah. Vox Machina ya, Vox Machina. Vox Machina itu $3 juta ya kalau nggak salah terakhir untuk bikin itunya. Maksudnya kan untuk ukuran yang ya kita tadinya cuma main-main ngobrol, cuma pakai dadu, kertas, dan pensil doang, bisa sampai sebesar itu kan gila banget. Ya. Nah itu juga makanya kita sebagai distributor diminta oleh Wizard of the Coast-nya, ya ini bikinlah supaya D&D itu di negara kalian maju gitu. Gimana ya, mereka pun mikirin supaya pricing lebih baik, apa dan lain-lain. Karena memang dari sebelum terkenal ini, hitung-hitung buku D&D dan lain-lain produk tuh cukup mahal ya. Tapi semenjak booming ada support juga memang dari mereka. Jadi harga dan segala macam sekarang lebih baik lah dibanding dulu. Ya berarti memperkuat fundamentalnya juga ya di sini. Ya maksudnya biar apa ya dari hulu ke hilir atau yang lagi rame bahasanya kita berarti harus hilirisasi ya. Hilirisasi. Ya anyway, nggak boleh ada konten politik ntar kena ban. Tapi seru sih. Ya mudah-mudahan ya itu harapan kita semua kayaknya. Mudah-mudahan event ini juga ada terus berlangsung. Diusaha konsisten tiap kali. Bulan, Konsisten. Konsisten dulu. Minimal ini udah kedua nih. Konsisten. Udah jalan nih kedua nih. Walaupun agak panjang ya jaraknya, cuma udah jalan lah gitu yang kedua. Kalau harapan dari kita bertiga di luar Kojemi, kalau Kojemi ngadain di luar kota kita juga diundang gitu. Uang transport aja gitu. Boleh lah kalau boleh lah. Transport aja gitu. Hotel mah gampang. Hotel gampang, uang transport aja sebenarnya. Hotel bareng-bareng. Jadi ada core ya gitu. Ya, bisa. Ini lagi nge-propose aja. Ya. Minimal podcastnya bisa dibawa lah ya. Ya kemana? Gitu kan. Jadi tapi nempel terus. Ya inilah intinya seru banget tuh ngobrol kita sekarang. Kalau apa ya, kayaknya udah mulai ada yang mau event-event lagi segala macem. Mungkin gua tutup aja sekarang. Anyway, Kojemi nuhun ngobrol-ngobrolnya, Mas Gali nuhun ngobrol-ngobrolnya, Mas Albert nuhun ngobrol-ngobrolnya. Saya juga terima kasih sudah dibikinin podcast kayak begini. Thank you. Diundang juga. Semoga bisa makin lebih terkenal. Amin. eventnya. Ya udah, mungkin buat sekarang thank you buat yang udah ngedenger, buat yang nggak sabar pengen denger podcast lainnya, nanti linknya ada di atas dan di bawah. Anyway, ntar diedit lagi lah sama Aji. Buat saat ini gue Vito dari Warga Hobis signing out. Thank you guys. Salam warga. Thank you. See you.
Nuhun.